Sengketa antara Republik Mauritius dan Republik Maldives yang diputus oleh International Tribunal for the Law of the Sea pada tanggal 28 April 2023 merupakan salah satu perkara penetapan batas maritim paling kompleks dalam sejarah hukum laut internasional. Karena tidak hanya menyangkut penentuan garis batas tunggal yang memisahkan zona ekonomi eksklusif dan landasan kontingen kedua negara di Samudra Hindia bagian tengah, tetapi juga membawa serta beban sejarah dekolonisasi yang belum selesai. Secara geografis, lokasi sengketa berada di perairan antara Kepulauan Chagos yang diklaim oleh Mauritius sebagai bagian integral wilayahnya dengan rangkaian atol paling selatan dari Kepulauan Maldives. Sebuah wilayah yang kaya akan sumber daya perikanan dan potensi hidrokarbon sekaligus berada di dekat pangkalan militer Diego Garcia yang dikuasai Inggris dan digunakan oleh Amerika Serikat. Pihak yang bersengketa secara formal adalah Republik Mauritius sebagai penggugat dan Republik Maldives sebagai tergugat. Keduanya merupakan negara kepulauan kecil yang telah meratifikasi UNCLOS 1982. Sementara di balik layar, Inggris Raya dan Amerika Serikat hadir sebagai aktor non-pihak yang kepentingannya sangat menentukan jalannya persidangan maupun implementasi putusan. Sengketa ini muncul ke permukaan karena pada tahun 2010, Maldives secara sepihak menerbitkan peta zona ekonomi eksklusif yang melampaui garis tengah yang secara tradisional diakui dalam hukum internasional, memotong area yang menurut Mauritius merupakan proyeksi alami dari garis pantai Kepulauan Chagos, dengan argumen bahwa Chagos tidak berpenghuni permanen sehingga tidak berhak atas ZEE seluas 200 mil laut. Namun akar masalah yang sesungguhnya jauh lebih tua, karena pada tahun 1965, Inggris secara sepihak memisah Kepulauan Chagos dari wilayah Mauritius sebelum kemerdekaan Mauritius. Dan Mahkamah Internasional dalam pendapat konsultatifnya di tanggal 25 Februari 2019 telah menyatakan bahwa pemisahan tersebut melanggar hukum internasional dan Inggris wajib mengembalikan Chagos kepada Mauritius. Berbekal pendapat konsultatif tersebut, Mauritius pada tanggal 18 Desember 2019 memulai prosedur arbitrase di bawah UNCLOS dan secara strategis memilih ITLOS sebagai forum yang kemudian setelah melalui proses preliminary objections sepanjang tahun 2020 hingga awal 2021 dan sidang lisannya pada September 2022 akhirnya menjatuhkan putusan pada tanggal 28 April 2023 yang bersifat final dan mengikat. Proses penyelesaian sengketa ini berlangsung dalam 3 tahap utama, dimulai dengan tahap preliminary objections di mana Maldives mencoba membatalkan yurisdiksi di ITLOS dengan alasan bahwa sengketa kedaulatan atas Chagos harus diselesaikan terlebih dahulu. Namun ITLOS dengan tegas menolak argumen tersebut dan menyatakan bahwa penetapan batas maritim bersifat otonom dan tidak bergantung pada penyelesaian sengketa kedaulatan. Setelah itu, pada tahap merit, kedua pihak saling mengajukan bukti hidrografi dan argumen teknis, di mana Mauritius menggunakan metode garis ekuidistan, sementara Maldives mengusulkan garis yang lebih dekat ke Chagos dengan memanfaatkan status kepulauan yang tidak berpenghuni, dan putusannya ITLOS menetapkan garis batas yang memberikan Mauritius sekitar 12.500 km persegi ZEE dan 475.000 km persegi landasan kontingen, sedangkan Maldives mendapatkan sekitar 34.000 km persegi dari wilayah tumpang tindih. Signifikansi perkara ini tidak hanya terletak pada hasil teknisnya, tetapi juga pada presiden hukum yang diciptakan, yaitu bahwa sebuah negara dapat mengklaim ZEE penuh dari wilayah yang secara faktual tidak dikuasainya selama wilayah tersebut secara hukum diakui sebagai miliknya, serta bahwa ITLOS dapat menjalankan yurisdiksi atas sengketa batas maritim meskipun sengketa kedaulatan atas wilayah pantai masih belum terselesaikan antara salah satu pihak dengan negara ketiga. Mari kita bahas dari awal akar historis pemisahan Chagos. Kronologi sengketa ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah dekolonisasi. Pada tahun 1965, 3 tahun setelah Mauritius merdeka dari Inggris, pemerintah kolonial Inggris secara sepihak memisahkan Kepulauan Chagos dari wilayah Mauritius dan membentuk British Indian Ocean Territory atau BIOT. British kemudian menyewakan
Pulau Diego Garcia, yaitu pulau terbesar di Chagos, kepada Amerika Serikat untuk dijadikan sebagai pangkalan militer. Sejak saat itu, Mauritius secara konsisten menolak pemisahan tersebut dan menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap resolusi Majelis Umum PBB nomor 15 tentang dekolonisasi. Lalu, tahap konsultasi dan pendapat ICG di tahun 2017 sampai 2019. Pada tahun 2017, Majelis Umum PBB meminta Mahkamah Internasional atau ICG untuk memberikan pendapat konsultatif atau advisory opinion terhadap konsekuensi hukum pemisahan Chagos. Lalu pada tanggal 25 Februari 2019, ICG memberikan pendapat yang sangat penting. Pertama, proses dekolonisasi di Mauritius belum selesai secara hukum. Yang kedua, Inggris berkewajiban untuk mengakhiri administrasinya atas Chagos secepatnya. Lalu yang ketiga, semua negara anggota PBB wajib untuk bekerja sama dengan PBB untuk menyelesaikan dekolonisasi di Mauritius. Pendapat ICG ini menjadi fondasi moral dan hukum bagi Mauritius untuk memperkuat klaimnya. Lalu ada tahap preliminary objection 2020 sampai 2021. Maldives secara formal mengajukan keberatan awal atau preliminary objection pada bulan Maret 2020. Argumen utama Maldives adalah bahwa ITLOS tidak memiliki yurisdiksi karena tidak ada batas maritim yang nyata karena kedaulatan Chagos masih diperdebatkan. Kedua, Mauritius tidak memenuhi syarat sebagai negara pantai karena atas wilayah Chagos karena Inggris merupakan penguasa de facto. ITLOS membentuk kamar khusus atau special chamber yang terdiri dari 5 hukum. Pada 28 Januari 2021, ITLOS mengeluarkan putusan yang menolak seluruh keberatan Maldives. Tribunal menyatakan A. Sengketa batas maritim bersifat otonom dari sengketa kedaulatan. B. UNCLOS mengungkapkan penetapan batas maritim meskipun ada klaim kedaulatan yang tumpang tindih. C. Mauritius memiliki status negara pantai yang sah berdasarkan prinsip uti possidetis juris dan pendapat ICG di tahun 2019. Lalu tahap persiapan merits 2021 sampai 2022. Setelah yurisdiksi ditetapkan, kedua pihak memasuki tahap penyusunan memorial counter, reply, dan rejoinder. Mauritius mengajukan peta batas berdasarkan metode garis tengah atau equidistance line, sementara Maldives mengusulkan garis yang lebih menguntungkan bagi mereka, memanfaatkan keberadaan atol terluar. Kemudian tahap sidang lisan atau oral proceedings di September 2022. Sidang lisan berjalan di Hamburg, Jerman selama 2 minggu. Mauritius menghadirkan dan menampilkan saksi ahli yang menekankan bahwa Kepulauan Chagos adalah bagian geologis dan geografi yang utuh dari Mauritius. Maldives berargumen bahwa Chagos tidak berpenghuni permanen, kecuali pangkalan militer Amerika Serikat dan izin Inggris. Kemudian ITLOS menanyakan secara terbuka apakah Maldives mengakui pendapat ICG 2019, dan Maldives menjawab bahwa pendapat konsultatif tidak mengikat, tetapi tribunal tetap dapat mempertimbangkan sebagai fakta hukum. Kemudian tahap putusan akhir 20 April 2023. Di mana ITLOS menjatuhkan putusan sepanjang 214 paragraf dan dengan inti putusan. Yang pertama, menetapkan garis batas maritim tunggal menggunakan metode 3 tahap. Yang pertama itu ada garis ekuiditas sementara, yang kedua itu ada penyesuaian karena keadaan khusus atau special circumstances, dan yang ketiga itu adalah uji proporsionalitas. Dan yang kedua, Mauritius diberikan sekitar 12.500 km persegi ZEE dan sekitar 475.000 km persegi landas kontinen di utara Chagos. 3. Maldives diberikan sekitar 34.000 km persegi dari area yang tumpang tindih.
Keempat dan terakhir, garis batas dimulai dari titik pertemuan batas ZEE Maldives dengan batas internasional yang diakui. Kemudian, tahap pasca putusan di Mei 2023 sampai dengan sekarang. Meskipun putusan bersifat final dan mengikat, Maldives mengeluarkan pernyataan resmi pada tanggal 2 Mei 2023 yang menyatakan bahwa mereka tidak dapat menerima putusan tersebut karena ITLOS diduga mengabaikan fakta bahwa status Chagos belum diselesaikan antara Mauritius dan Inggris. Maldives belum menarik klaim ZEE-nya yang tumpang tindih. Inggris sendiri meskipun tidak menjadi pihak menyatakan menghormati keputusan tetapi tidak mengubah status di IOT. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian isu hukum, forum, argumen, tantangan, dan dinamika. Jadi yang pertama adalah isu hukum. Terdapat 3 isu hukum sentral dalam perkara ini. Yang pertama, apakah ITLOS memiliki yurisdiksi untuk menetapkan batas maritim ketika status kedaulatan atas salah satu wilayah pantai masih disengketakan antara Mauritius dan pihak ketiga atau Inggris? ITLOS menjawab ya, dengan alasan bahwa pasal 74 dan 83 UNCLOS hanya mensyaratkan adanya negara pantai yang berhadapan atau berdekatan tanpa perlu kedaulatan yang telah diselesaikan secara final. Yang kedua, bagaimana metode penetapan batas maritim yang paling adil dalam konteks di mana satu pihak, yaitu Mauritius, tidak memiliki kendali fisik penuh atas wilayah pantainya atau Chagos dikuasai Inggris atau Amerika Serikat. ITLOS memutuskan bahwa kontrol fisik tidak relevan untuk penetapan batas maritim. Yang relevan adalah hak hukum berdasarkan UNCLOS dan prinsip equidistant special circumstance. Yang ketiga, apakah pendapat konsultatif ICJ 2019 secara otomatis mengikat Maldives sebagai negara ketiga? ITLOS menyatakan bahwa ICJ tidak mengikat Maldives secara langsung, tetapi tribunal dapat menggunakannya sebagai bukti kasus hukum Chagos dalam hukum internasional kontemporer. Yang kedua, forum yang digunakan, ITLOS versus alternatif lain. Mauritius dengan sengaja memilih ITLOS dibandingkan arbitrase ad hoc atau ICJ karena beberapa alasan strategis, yaitu ITLOS memiliki spesialisasi teknis dalam sengketa batas umum, yaitu hakim-hakimnya ahli hidrografi dan hukum laut. ITLOS memiliki prosedur yang lebih cepat 3-4 tahun dibandingkan ICJ 5-7 tahun. Maldives telah menerima yurisdiksi ITLOS melalui deklarasi berdasarkan pasal 287 UNCLOS. Alternatif yang mungkin adalah arbitrase aneks 7, lebih lambat dan lebih mahal, atau ICJ, kurang teknis. Keputusan Mauritius terbukti tepat karena ITLOS mampu menyelesaikan perkara hanya dalam 3,5 tahun. Yang ketiga adalah argumen masing-masing pihak. Argumen Mauritius adalah Chagos secara historis, geologis, dan hukum adalah bagian dari Mauritius berdasarkan prinsip uti possidetis juris atau batas kolonial tidak boleh diubah secara pihak. Pendapat ICJ 2011 telah menyatakan Inggris wajib mengembalikan Chagos. Maldives tidak memiliki hak untuk mengklaim ZEE yang memotong proyeksi alami Chagos. Metode yang adil adalah garis equidistant sederhana dengan mempertimbangkan panjang garis pantai yang relatif seimbang. Argumen Maldives adalah Chagos bukan wilayah Mauritius karena Inggris masih menguasainya secara efektif atau efektif kontrol sejak 1965. Mauritius tidak dapat mengklaim ZEE dari wilayah yang tidak didudukinya secara permanen, merujuk pada kasus Nicaragua versus Colombia ICJ 2012. Chagos tidak berpenghuni sipil sehingga paling banter hanya dapat mengklaim laut teritorial 12 mil bukan ZEE 200 mil. Maldives mengusulkan garis batas yang lebih dekat ke Chagos dengan alasan bahwa atol Maldives yang berpenghuni harus mendapat bobot lebih besar. Yang keempat ada tantangan hukum dan praktis. Tantangan terbesar yang dihadapi ITLOS adalah mengatasi paradoks yurisdiksi. Bagaimana tribunal dapat menetapkan batas maritim berdasarkan garis pantai Chagos sementara Chagos sendiri tidak berada di bawah kendali Mauritius. ITLOS menyiasatinya dengan menyatakan bahwa penetapan batas maritim bersifat deklaratoris.
bukan konstitutif. Artinya batas tersebut sudah ada dalam hukum dan putusannya hanya mengumumkan apa yang sudah seharusnya. Tantangan kedua adalah ketidakhadiran Inggris di persidangan. Inggris secara diplomatis menolak untuk hadir atau memberikan data hidrografi dari Diego Garcia. ITLOS tetap menggunakan data publik dan data dari Mauritius yang diverifikasi oleh ahli independen. Dan yang kelima ada dinamika strategis dan politik. Dinamika yang paling menarik adalah diplomasi dua jalur yang dilakukan Mauritius. Di satu sisi Mauritius mengajukan kasus ke ITLOS melawan Maldives. Di sisi lain Mauritius terus menekan Inggris melalui Majelis Umum PBB dan melalui resolusi Uni Afrika untuk menyelesaikan dekolonisasi Chagos. Nah, Maldives mencoba memanfaatkan ketidakhadiran Inggris untuk berargumen bahwa ITLOS tidak bisa memutus tanpa pihak yang memiliki kendali fisik. Namun, ITLOS dengan tegas menyatakan bahwa hukum laut tidak mensyaratkan kendali fisik. Dinamika lain adalah peran Amerika Serikat sebagai pengguna di pangkalan Diego Garcia. Amerika Serikat secara informal mendesak Inggris untuk tidak mengakui kedaulatan Mauritius atas Chagos karena akan membahayakan perjanjian sewa pangkalan. Meskipun demikian, ITLOS tidak terpengaruh oleh tekanan geopolitik ini. Secara yurisdiksi, kasus ini telah selesai. Putusan ITLOS tanggal 28 April tahun 2023 final dan mengikat dengan pasal 296 UNCLOS, pasal 59 Statuta ITLOS. Tidak ada banding, Mauritius menyatakan ini kemenangan diplomatik. Namun secara praktis masih berkelanjutan karena Maldives per Mei 2026 belum melaksanakan putusan. Ada 3 hal konkret yang belum dilakukan. Yang pertama itu belum menarik peta ZEE nasional yang masih klaim tumpang tindih. Dan yang kedua itu ada belum membuka negosiasi teknis seperti pemasangan buoy dan juga koordinat GPS final. Dan yang ketiga itu masih bersikeras hanya akan mengakui batas jika Inggris serahkan Chagos dulu ke Mauritius. Adapun akar masalah yang sebenarnya itu adalah bukan di hubungan Mauritius dan juga Maldives, tapi kegagalan sistem hukum internasional yang menegakkan hukum. ITLOS tidak punya aparat. DKPBB pasal 94 Piagam PBB bisa jatuhkan sanksi, tapi lumpuh karena veto dari AS yang melindungi pangkalan Diego Garcia dan juga Inggris. Intinya, dekolonialisasi dari Chagos yang belum tuntas jadi masalah Maldives yang tidak patuh. Ada 3 rekomendasi dengan justifikasi hukum. Yang pertama, Mauritius gugat Inggris ke ICJ. Jangan hanya andalkan pendapat konsultatif pada 2019 yang tidak mengikat. Gunakan dasar pasal 36 ayat 2 Statuta ICJ. Tuntut Inggris serahkan Chagos dalam tenggat waktu misalnya 2 tahun. Keuntungannya, putusan ICJ ini dapat mengikat. Bisa jadi dasar DKPBB jatuhkan sanksi ekonomi. Dan yang kedua itu ada resolusi DKPBB dari negara Afrika dan juga GNB. Inti resolusinya itu tegaskan putusan ITLOS secara final. Wajib tetapkan batas 6 bulan dan ancam sanksi perjalanan serta pembukaan aset bagi pejabat Maldives. Gunakan dasar pasal 94 ayat 2 Piagam PBB. Mesin menyebut ICJ secara praktik hukum internasional prinsip sama berlaku untuk ITLOS karena setara dalam sistem UNCLOS. Dan yang ketiga ada negosiasi trilaterali dengan mediator sekjen PBB. Pesertanya itu ada Mauritius, Maldives, dan juga Inggris. Agendanya harus dilakukan secara tertutup dengan Inggris akui kedaulatan Mauritius atas Chagos secara bertahap yaitu 10 tahun, tapi tetap sewa Diego Garcia selama 50 tahun. Maldives terima batas ITLOS sebagai ganti paket bantuan dana dari Mauritius dan juga Inggris. Gunakan dasar pasal 33 Piagam PBB yaitu negosiasi dan mediasi serta pasal 99 yang berisi wewenang sekjen PBB. Kesimpulannya, sengketa ini secara hukum sudah selesai, tapi secara praktik macet karena lemahnya eksekusi hukum internasional. Solusinya bukan desak Maldives, tapi selesaikan akar masalah yaitu dekolonisasi Chagos oleh Inggris.